Sejumlah tuntutan para buruh bukan kali pertama disampaikan kepada pemerintah. Penghapusan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, outsourcing, dan karyawan kontrak yang gak jelas juntrungannya, semua sudah disuarakan, diteriakkan malah. Tapi apa respon pemerintah? Keberpihakan negara apakah masih ada bagi para buruh? Dan pelaku usaha sendiri, bagaimana menyikapi kondisi ini? Masih membahas tentang Hari Buruh, masih bersama dengan para narasumber yang masih bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Tadi saya terakhir kepada Ibu Indah, ya Ibu, boleh tanggapannya Ibu, bagaimana bentuk pengawasannya Ibu terhadap perusahaan-perusahaan atau pengawas, seperti tadi saya bilang, jumlah pengawas tenaga kerja di negara kita ini jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 1.500 orang tenaga pengawas ya. Dan tidak semua itu berada di bawah otoritas Kemnaker. Sebagian besar sejak otonomi daerah, tenaga pengawas itu berada di bawah wewenang pemerintahan daerah. Sementara jumlah perusahaan yang ada di Indonesia melalui aplikasi wajib lapor saja ada 1,5 juta. Itu yang wajib lapor ya, ada yang nggak lapor. Jadi bayangkan 1.500 orang dibanding dengan 1,5 juta perusahaan. Mengawasi segitu berarti kan tidak sebanding ya. Lalu solusinya seperti apa? Sebenarnya kan sanksi untuk perusahaan yang tidak comply terhadap penerapan upah minimum itu sudah ada jelas aturannya sejak Undang-Undang 13, bahkan diulang lagi di PP 36 turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sanksinya dari mulai administratif paling rendah teguran sampai bisa pidana. Lalu pengawasannya bagaimana kalau tenaga pengawas nggak bisa lapor gitu? Serikat-serikat pekerja PUK yang ada di perusahaan-perusahaan juga harus aktif melaporkan jika perusahaannya tidak patuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kita memang sedang membangun sistem monitoring pengawas dengan menggunakan teknologi, artinya dengan menggunakan digital supaya nanti kita bisa menutupi kesenjangan kekurangan orang atau tenaga pengawas dengan menggunakan teknologi. Ya memang partisipasi dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, ini harus terus ditingkatkan. Di sinilah juga peran teman-teman serikat pekerja untuk secara aktif melaporkan. Tidak hanya praktek yang terjadi di anggotanya, di perusahaan menjadi anggota serikat pekerja itu, tapi kalau ada anggota atau perusahaan lain yang memang bukan anggota serikat pekerja, silakan dilaporkan. Selama ada buktinya, maka kita bisa proses sekali lagi, dari yang paling rendah administratif sampai ke pidana. Baik, Ibu Nining, ada tanggapan Bu Nining? Ya, kami melihatnya pertama memang dalam situasi ketenaga kerjaan hari ini adalah semakin memprihatinkan gitu ya, di mana dampak dari sebuah praktek-praktek kerja istilahnya yang kemudian membuat kaum buruh semakin tidak berdaya itu semakin terjadi, dan itu kondisi objektif yang ada ya gitu. Nah, kami memang kenapa sebuah desakan regulasi ini menjadi serius untuk diperhatikan gitu ya untuk semua para pihak, tentu tidak mungkin hal yang berdampak positif kami kemudian untuk memberikan penolakan gitu ya. Ini berangkat dari sebuah realita dan kemudian berbagai praktek-praktek yang kita dapatkan yang dihadapi baik yang terjadi di anggota serikat buruh maupun di non serikat buruh. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa serikat buruh itu adalah menjadi bagian kepanjangan dari pemerintah gitu ya, bagaimana untuk mengurangi praktek-praktek perilaku nakal gitu ya. Sebenarnya kita contoh kita sudah melakukan pelaporan terhadap pihak perusahaan di wilayah perkebunan gitu ya di Sumatera gitu, terjadi di Riau gitu ya. Kita sudah melakukan pelaporan baik di Dinas Tenaga Kerja bahkan sampai kementerian, sampai hari ini dia belum punya kejelasan tentang persoalan bagaimana tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Artinya ini tidak hanya satu contoh perusahaan, tapi kami banyak berhadapan dengan berbagai macam, baik itu di daerah-daerah, apalagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang sangat jauh akses dari pusat pemerintahan, yang seharusnya tadi kalau Bu Indah bilang bahwa mereka itu adalah menjadi orang yang berperan, bertanggung jawab juga serikat buruh untuk melakukan bagaimana
tidak terjadi ketimpangan itu dilakukan oleh serikat buruh. Jadi bukan sekedar memberikan laporan ya Ibu Ining? Ya, tidak hanya sekedar memberikan laporan, tapi bagaimana tindakan nyata, cepat, dan efektivitas terhadap para pengusaha nakal ini menjadi penting sehingga memberikan efek jerah tidak terjadi meluas di mana-mana. Persoalannya hari ini jangankan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, yang wilayah Jabotabek pun sering terjadi masalah gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana tindakan yang menjadi penting sehingga kami kenapa sebenarnya mari gitu ya, kalau kita bicara upah layak nasional gitu ya, gitu layak ini masuk ya, kita masih bisa diskusikan gitu ya, itu apa standarisasi, karena sampai hari ini belum ada konsepsi dari pemerintah upah layak itu seperti apa gitu ya, gitu. Serikat buruh ketika untuk didudukkan bersama sebuah regulasi kebijakan, ketika itu ada keseimbangan, saya meyakini tidak mungkin akan ada terjadi gejolak, aksi-aksi di berbagai macam kota dan daerah gitu loh. Nah ini ya harus diakui dengan lemahnya penegakan hukum gitu ya, terus kemudian banyaknya pengusaha nakal, terus kemudian juga masih lemahnya persoalan regulasi atau kebijakan, karena beberapa kebijakan yang kemudian akhirnya berdampak berdampak tidak hanya persoalan perampasan terhadap persoalan nilai-nilai hak-hak para pekerja, tapi terjadinya peningkatan persoalan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja itu terjadi dampak dari sebuah buruh magang, buruh kontrak, alidaya, outsourcing ini mereka menjadi buruh rentan, semakin rentan. Nah kita kenapa kemudian serikat buruh untuk memberikan masukan, solusi, kritikan terhadap pemerintah, mari kita lihat kondisi objektifnya. Kami juga akan terbuka untuk memberikan masukan, tapi tidak hanya sekedar cukup masukan gitu, tidak hanya sekedar duduk bersama, tapi praktek bagaimana mekanisme standarisasi melahirkan sebuah regulasi kebijakan itu betul-betul dijalankan gitu. Jangan hanya misalkan akhirnya sebuah regulasi atau kebijakan di penghujung kemudian serikat buruh diminta pandangan, pendapat, dan akhirnya contoh seperti Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa berpolemik sampai hari ini, memang sejak dari awal ada terjadi kekeliruan kan gitu. Nah kami berharap agar pemerintah, para pengusaha juga terbuka gitu ya, kita tahu gitu tidak banyak juga pengusaha yang mau duduk bersama terbuka terhadap buruhnya. Problem-problem mendasarnya apa. Jangan kemudian dikambing hitamkan karena persoalan buruh dianggap produktivitasnya rendah. Apakah betul terjadi seperti itu? Saya sebagai orang mantan buruh berkali-kali bekerja di industri dan kemudian saya setiap hari berinteraksi dengan buruh. Mereka tidak ada satupun yang datang hanya untuk berkaca atau bermain HP. Mereka selalu untuk bagaimana mengejar target, produktivitas, bahkan mereka tidak dapat target pun mereka dihukum gitu ya, bertambah jam kerja, itu realita dan itu banyak terjadi. Dan saya tidak, katanya itu nyata gitu. Baik, sebetulnya memang kalau didengarkan bersama-sama memang permasalahan memang cukup pelik. Kalau dari pelaku usaha sendiri tadi yang disampaikan Bu Nining adalah sebenarnya ini bukan hanya semata-mata berupa laporan, tapi seringkali untuk berkomunikasi, untuk duduk bersama juga sulit untuk bisa ditempuh. Kalau dari Pak Sarman sendiri bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya kalau kami sih melihat mungkin ada 1-2 di sektor tertentu ya. Tapi kalau kami dari Kadin melihat secara umum bahwa mengenai aturan-aturan ketenagakerjaan, mengenai pengupahan, saya rasa itu sudah Suaranya putus-putus Pak Sarman. Ya. Pak Sarman, suaranya putus-putus. Hal ini, kalau kita lihat ya Mbak Yami, kesejahteraan apa juga ya. Halo. Ya. Halo. Silakan dilanjutkan Pak Sarman, tadi sempat terputus. Ya. Baik, Pak Sarman sore masih terputus. Saya ke Ibu Indah terlebih dahulu. Ibu Indah ada tanggapan dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nining? Ya, udah. Ya. Pak Sarman? Iya.
Iya, Pak Sarman, kita tahan dulu Pak Sarman. Suaranya masih putus-putus, biar Ibu Indah dulu. Silakan Ibu. Banyak persoalan-persoalan tadi itu, silakan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ning. Iya, betul, kami akui memang masih ada beberapa penyimpangan, tapi juga yang banyak yang sudah menerapkan dengan baik juga perlu kita apresiasi. Untuk kasus seperti penyimpangan-penyimpangan di sektor kebun atau kelapa sawit itu juga memang menjadi perhatian kami. Memang challenge-nya begini Mbak. Yang beberapa sektor tadi yang sering terjadi penyimpangan, baik pelecehan seksual, kekerasan seksual, upah murah dan sebagainya, seperti Mbak Ning sampaikan, itu kan banyaknya terjadi di daerah-daerah, dan mereka itu katakanlah SP lapor ke Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Artinya mereka kan bukan langsung ke kami, ke Kemnaker gitu. Jadi secara otoritas kami Kemnaker juga tidak bisa langsung secara cepat merespon tanggapan dari Mbak Ning atau SP lain ya kalau untuk kasus seperti itu. Karena kami juga hormat pada wewenang dan otoritas dari pemerintahan daerah. Tapi namun demikian, Mbak Ning Elitos ini salah satu mitra kami yang sangat aktif, dan kami respon. Mbak Ning, izin kami juga sharing di sini untuk kesejahteraan pekerja. Mulai besok kita akan mulai untuk pelayanan KB gratis dan pencegahan stunting sejak ibu hamil, sejak pekerja hamil. Dan ini sudah akan kami mulai besok dalam rangka May Day ini di beberapa titik, termasuk nanti tanggal 15 Mei launching secara nasional pelayanan KB secara gratis dan juga kesehatan bagi para pekerja wanita, di-launching oleh Bu Menaker dan Kepala BKKBN dari Kudus ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga merespon concern Mbak Ning. Waktu itu saya ingat Mbak Ning pernah merespon isu ini kepada saya ya, kesehatan pekerja perempuan ketika hamil. Itu juga akan kita lakukan. Juga untuk pelecehan kekerasan seksual juga kami terus masifkan. Dan memang betul challenge-nya di beberapa sektor seperti tadi yang disebut Mbak Ning, itu masih PR buat kita, pemerintah dan juga mitra-mitra dari pengusaha akan terus kita upayakan. Dan di atas semua itu adalah memang support dan aksi yang cepat dari teman-teman kami di dinas-dinas tenaga kerja untuk segera merespons laporan, baik laporan dari pekerja itu sendiri maupun laporan dari serikat pekerja, serikat buruh. Demikian, Mbak. Ya, baik. Pak Sarman masih bersama kami? Ya, masih. Ya, silakan Pak Sarman. Tadi sempat terputus. Jelas. Sudah lebih jelas sekarang, silakan Pak Sarman. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin apa yang sampaikan oleh Mbak Ning tadi itu mungkin juga ada di sektor-sektor tertentu ya, sebagaimana sampaikan oleh Bu Indah tadi. Ya, dan itu saya rasa memang tugas kita bersama mengawasi, terutama dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan misalnya, kita lihat bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah juga dalam hal ini, karena kita lihat misalnya pemerintah juga turut serta ambil bagian juga memberikan kesejahteraan kepada pekerja-pekerja. Contoh misalnya di DKI Jakarta. Di Jakarta itu walaupun UMP-nya sudah mencapai 5 juta dalam hal ini, jangan salah, pemerintah DKI Jakarta juga memberikan yang namanya kartu pekerja kepada para buruh-buruh kita di Jakarta. Mereka mendapat keringanan mengenai transportasi, mengenai pangan, mengenai grocery, bahkan pendidikan untuk anak, itu mereka dapatkan juga gitu dalam hal ini. Jadi sehingga memang bahwa kita lihat bahwa komitmen pengusaha juga berjalan, dan di sisi lain komitmen pemerintah juga sebenarnya berjalan. Saya nggak tahu kalau di provinsi lain ya, tapi di depan mata kita lihat di Jakarta misalnya bahwa kesejahteraan buruh itu juga mendapat perhatian daripada pemerintah daerah dalam hal ini, dan anggarannya juga cukup besar. Nah, tentu yang kita harapkan adalah dari pengusaha. Kami sangat berharap ke depan bagaimana dalam setiap perayaan Hari Buruh ini, ayo kita bersama-sama mengevaluasi bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan sumber daya manusia para pekerja kita dalam berbagai aspek dalam hal ini. Ya, sehingga kita berharap bahwa pekerja-pekerja kita ke depan ini memiliki suatu skill dan juga produktivitas yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua tentu dengan teknologi yang ada saat ini. Bagaimanapun kita harus dorong para pekerja-pekerja kita ini harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun kita lihat sudah ada sektor-sektor tertentu yang tadinya memang dikerjakan oleh manusia, itu diambil alih oleh mesin. Nah, ini kan harus juga menjadi tantangan kita bersama. Ya, karena bagaimanapun tenaga kerja kita ke depan ini bukan semakin sedikit, semakin banyak karena lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi kita setiap tahun ini cukup tinggi dalam hal ini. Kalau tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, maka itu akan menjadi tantangan kita, angka pengangguran semakin naik dalam hal ini. Nah, ini menjadi tugas kita, dan kami dari pengusaha sangat berharap agar dalam setiap Hari Buruh
ini menjadi suatu evaluasi bagi kita bersama. Gitu. Betul, baik. Terima kasih sekali untuk semuanya. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat bijak. Saya akan simpulkan bahwa sebetulnya penyimpangan memang mungkin saja tidak hanya terjadi di daerah. Bisa jadi ada di kota-kota besar yang dekat dengan kantor pemerintahan. Hanya saja mungkin banyak dari mereka yang tidak berani bersuara karena beranggapan bahwa kami hanyalah buruh, belum tentu kami bisa didengarkan karena head to head-nya dengan pelaku usaha. Tapi di satu sisi dari pemerintah sendiri memang sudah berusaha juga dan masih akan terus memproses dan tidak tinggal diam. Ada keberpihakan pemerintah terhadap buruh Indonesia. Hanya butuh waktu, tinggal kita tunggu saja bagaimana keseriusan komitmennya untuk merealisasikan kesejahteraan para buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah bagaimana upgrade skills. Itu juga sangat penting bagi para pelaku usaha, itu menjadi concern karena bagaimanapun juga tenaga kerja Indonesia yang memiliki daya saing itu bisa memberikan keberlangsungan hidup baik pada para buruh maupun keberlangsungan usaha. Terima kasih sekali untuk para narasumber.